Halo gengs, kembali lagi bersama dengan aku di channel aku. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat kamu yang nonton di kapanpun waktunya hari ini. Kok hari ini ya, pokoknya gitulah. Oke ya, semoga kalian semua baik-baik aja. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Pertebal imun, tingkatin imun, dan protek diri kalian masing-masing. Oke, jadi di video kali ini ada sesuatu yang menarik mungkin karena aku hari ini pakai baju aku pakai baju batik, dan batik ini adalah batik yang aku dapatkan di tahun 2011. Jadi udah berapa ya? Udah 10 tahun yang lalu, dan baju ini masih muat, masih ada, masih bagus. Oke, buat kamu yang tinggal di Jakarta atau sekolah di Jakarta pasti tahu ini seragam sekolah mana, ya kan? Tapi sebelum itu jangan lupa buat kalian untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke sosial media yang kamu punya, karena itu ngebantu banget buat aku support supaya aku lebih semangat buat bikin konten-konten atau video-video yang menarik dan bisa menghibur kalian. Oke, di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku di mana aku pernah bersekolah dulu di Jakarta. Oke, ini dia seragam kebanggaan sekolahku di Jakarta, yaitu tepatnya di Jakarta Pusat. Aku lupa ya, di daerah Petojo. Oke, di daerah Petojo. Aku sekolah di sana dari tahun 2011 sampai dengan 2014 gitu, dan nama sekolahnya yaitu Institut Pengembangan Pendidikan Indonesia atau yang bisa disingkat dengan IPI, di tempatnya yaitu Petojo. Jadi biasa dipanggilnya dengan IPI Petojo. Halo buat kamu alumni IPI. Oke, dan aku mau bercerita. Kenapa sih aku cerita tentang sekolah anak aku? Bukan sekolah aku ya, tapi tentang pengalaman aku sekolah di Jakarta. Karena pada dasarnya aku adalah anak kampung. Aku asli orang Cilacap, kemudian aku pindah ke Jakarta. Dan mungkin yang akan membuat cerita ini lebih menarik adalah karena saat aku sekolah di sana, aku itu sebatang kara, guys. Aku sebatang kara, aku nggak ada saudara di sana. Aku sendirian, hidup sendirian, bayar sekolah sendirian, dan semuanya itu serba sendiri gitu. Gimana caranya? Ya, karena aku waktu di sana itu aku udah kerja, guys. Aku tuh kerja, kerjaan aku itu sebagai pembantu rumah tangga. Ya, pembantu rumah tangga. Mungkin kalian bertanya, loh kok cowok jadi pembantu rumah tangga sih? Kok gitu sih? Kok bisa sih? Kok bisa nyampe ke sana sih gitu? Ya mungkin itu akan menjadi sebuah cerita yang menarik buat aku gitu. Atau mungkin ini bisa sedikit membuat cerita buat kalian lah. Semoga menghibur dan semoga dari cerita aku ini menjadi sebuah pelajaran gitu. Oke, jadi dimulai waktu itu tahun 2000. Langsung ke ceritanya aja kali ya. Langsung ke cerita gimana aku langsung masuk sekolah. Karena kalau misalnya diambil lebih ke belakang lagi, gimana caranya aku bisa masuk ke situ atau gimana aku bisa mendapatkan pekerjaan itu akan panjang banget, dan itu akan dimulai dari tahun 2009. Karena aku itu putus sekolah dulu, enggak putus sekolah tapi kayak berhenti sekolah dulu selama 2 tahun, guys. Jadi aku itu lulus SMP itu tahun 2009, kemudian aku lanjut kerja selama 2 tahun, kemudian baru lanjut sekolah di tahun 2011 sampai dengan 2014. Kayak gitu, guys. Dan untuk informasi aja bahwa sekolah aku di sana itu cukup buat aku pribadi itu kayak cukup udah sempet kayak menyerah, terlalu capek dengan sekolah, tapi aku juga punya keinginan bahwa aku harus sekolah gitu loh. Terus di waktu lepas kelas 2 SMK aku udah sempet mau keluar dari sekolahan itu dengan niat ingin melanjutkan sekolah di
kampung gitu kan, tapi akhirnya batal dan akhirnya bisa lanjut di sana. Alhamdulillah, syukur semuanya pokoknya. Dan cerita kita mulai sekarang. Jadi ini adalah cerita di tahun 2011. Bulannya aku lupa, mungkin sekitar bulan April gitu ya. Kayaknya sih sekitar bulan April, waktu itu tahun ajaran baru saat itu. Dan waktu itu aku lagi ngapain ya? Seperti biasa sebagai pembantu rumah tangga, aku waktu itu kayak lagi bersih-bersih atau apa gitu. Terus pagi atau sore aku lupa, aku dipanggil nih sama bos aku. Dipanggil, suruh duduk. Terus mereka, aku masih ingat banget yang mereka katakan ke aku bahwa saya waktu itu yang ngomong itu ibu. Halo. Aku nggak sebut namanya, mungkin pokoknya yang jelas aku terima kasih banget buat majikan aku dulu. Sekarang masih tinggal di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Thank you so much udah mendidik aku di saat 15 tahun itu, umur 15 tahun maksudnya, sampai sekitar 20 tahun. Berarti aku tinggal di sana sekitar 5 tahun kurang lebih. Dan itu banyak banget pelajaran yang aku ambil, dan di sana aku bisa nerusin sekolah yang aku pengen. Dan thank you so much, pokoknya itu nggak bisa dibalas dengan apapun gitu loh. Oke, dan lanjut, pas waktu itu aku dipanggil, terus ibu ini bilang ke aku kalau saya udah bicara sama bapak gitu kan, udah bicara dan udah perhitungkan dengan matang gitu kan. Kita ngelihat kamu itu anaknya itu rajin, anaknya itu cerdas, anaknya itu pintar, mau belajar gitu kan. Dan saat itu aku ditawarin sekolah, dan itu aku langsung speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Aku cuma cengar-cengir, wah ini beneran apa enggak sih gitu, ini nyata enggak gitu loh. Karena kayak udah impossible banget aku buat sekolah, karena gimana ya, memang saat waktu sebelum aku berangkat ke Jakarta itu, aku tuh dalam hati udah bilang bahwa aku setelah lulus SMP waktu itu, aku ke Jakarta, niat aku adalah 2 tahun aku harus kerja selama 2 tahun maksimal, dan aku harus bisa ngumpulin uang buat sekolah gitu. Tapi dalam kenyataannya selama 2 tahun itu aku gak bisa ngumpulin uang guys. Gimana ya, ya gitulah. Waktu itu aku gajian kerja itu di sana dimulai dari 350 terus sampai ke 600.000. Udah lah, yang kerjaan gak usah, nanti mungkin akan dibahas di channel di konten berikutnya. Buat kamu yang pengen cerita, pengen tahu kerjaan aku sebagai pembantu rumah tangga dan kenapa bisa sampai sekolah gitu, bisa komen di bawah, mungkin aku bisa buat cerita itu untuk video selanjutnya. Oke, lanjut. Akhirnya si ibu ini ke aku bilang kalau kamu mau nggak sekolah lagi gitu. Dan aku nggak mikir panjang, pokoknya aku langsung bilang mau. Karena yang aku mikir saat itu adalah aku memang speechless banget, kayak ini nyata atau enggak, bodo amat. Kalau misalnya ada tawaran itu langsung aku terima, karena tawaran itu nggak akan datang 2 kali guys. Apapun yang seseorang atau apapun ada pilihan, karena hidup itu pilihan. Itu yang selalu ditanamkan ke diri aku waktu aku kerja di sana. Hidup itu pilihan guys. Jadi apapun yang akan kamu jalani itu adalah semua pilihan kamu gitu loh. Kalau misalnya waktu itu aku menolak dengan alasan mungkin aku nggak enak, atau mungkin aku nggak enak sama teman-teman di sana, atau apapun, ya mungkin aku nggak akan menjadi aku yang sekarang ini. Dan mencari kerjaan itu susah banget guys gitu loh. Oke, dan akhirnya waktu itu aku ingat banget, untuk pendaftaran terakhir itu kayak cuma sisa sekitar 3 harian gitulah, kayaknya sisa sekitar 3 harian gitu. Dan aku di Jakarta, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak tahu sekolah mana yang bagus, sekolah mana yang recommended atau apapun itu tuh aku nggak ada. Jadinya
aku tuh kayak pusing banget gimana caranya buat daftar gitu kan. Dan akhirnya suatu saat aku nanya, langsung mencari informasi itu, aku nanya ke teman aku yang di sana, ada namanya Pian sama Yani, mereka saudara kakak adik, dan si Yani ini sekolah di IPI. Akhirnya si Yani ini memberikan informasi bahwa ya udah sekolah aja di IPI gitu kan, dengan segala macamnya, biayanya di IPI itu berapa. Oke, ya udah, aku mencari informasi itu. Terus akhirnya aku langsung kontak orang rumah, suruh kirim data-data semua, ijazah aku semuanya suruh dikirim semua. Dan akhirnya sampai, dan itu pas banget pendaftaran terakhir. Waktu itu aku daftar ke sana tuh, aku ke sana sendirian. Aku di waktu itu ditemenin sama Dwi, waktu itu supir di situ, nganterin aku pakai motor untuk pendaftaran. Habis itu aku daftar sendiri, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak kenal siapa-siapa di sana. Dan akhirnya ya udah aku daftar. Terus waktu itu aku inget banget, di sana itu suruh bayar uang bangunan itu 2 juta. Dan aku cuma bawa uang kalau nggak salah 750.000 kalau nggak salah. Dan itu tuh di sana tuh banyak banget yang ditolakin guys. Jadi tuh kayak yang kalau nggak lunas saat itu ya udah nggak boleh gitu loh. Tapi waktu itu aku kayak yang, aduh, di sana tuh ada yang anak udah pada sama orang tuanya, udahlah pada diantarin, masih pada pakai seragam SMP. Aku di sana pakai pakai baju biasa kayaknya deh, pakai baju bebas gitu, datang ke sana dan aku daftar. Untung itu bapak-bapaknya di sana tuh baik banget. Aku lupa namanya, maaf ya, terima kasih bapak udah meloloskan aku di seleksi awal pendaftaran. Dan aku cuma bayar 750.000 waktu itu. Jadi pas aku bayar 750.000, terus sama bapaknya kayak yang, kamu dari mana gitu kan, ditanya orang tuanya di mana. Aku sendiri, karena waktu itu aku sendirian, jadi aku sendirian pak, aku bilang gitu kan. Pak, aku boleh nggak bayar cuma segini dulu gitu kan, soalnya aku di sini nggak punya siapa-siapa. Aku nggak punya siapa-siapa, aku di sini kerja, aku kerja sendirian pak gitu kan. Pak tolong ya pak ya, boleh lah gitu kan. Terus cuma bayar 750.000. Terus dia kayak yang bengong dulu, kayak yang nanya, emang kamu asal orang mana? Aku daerah pak, di Cilacap gitu kan. Oh, kamu di sini tinggal sama siapa gitu? Aku sendirian pak, aku di sini sambil kerja gitu kan, aku pengen sekolah. Nah gitu, oke ya udah, kamu tinggal di mana sekarang gitu kan? Di daerah Pasar Baru pak gitu. Oh gitu, aku juga deket daerah sana. Oh yaudah, karena kamu tetangga saya gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya ya Allah, akhirnya aku dapat formulir dan lain-lain. Akhirnya aku udah, yeay, aku lolos pendaftaran. Terus kemudian di hari berikutnya MOS ya, mungkin ya, pas MOS waktu itu aku gila, selama 2 tahun, bayangin, selama 2 tahun aku udah gak pernah sekolah. Terus tiba-tiba aku pakai seragam lagi, pakai celana pendek pakai celana pendek SMP, pakai baju SMP. Dan aku kesana datang gak kenal siapa-siapa gitu kan, udah rame banget karena muridnya tuh banyak banget kan. Itu tuh di sana tuh aku sendirian, gak ada teman tuh. Mereka tuh kayak yang udah punya teman masing-masing gitu kan, sedangkan aku tuh kayak sendirian aja gitu loh. Nah di situ aku tuh kayak yang merasa malu. Aduh, malu banget sumpah, aku merasa kayak tua. Berarti kan waktu itu berarti aku waktu itu di sana umur udah menginjak sekitar 17 atau 18 tahun, karena aku lulus sekitar 20 tahun. Jadi aku tuh malu banget pakai celana pendek. Aku kayak ngerasa, aduh aku udah tua, pantas nggak sih pakai kayak gini gitu loh. Jadi ya udahlah, aku sendirian. Upacara kan, hari pertama upacara. Terus aku berdiri di paling belakang gitu kan, di paling belakang. Terus karena mungkin aku udah lama nggak upacara juga dan panas, waktu itu panas teriknya. Jadi ya udah, terus aku kayak
tiba-tiba pusing gitu kan, pusing terus mulai berkunang-kunang gitu. Terus akhirnya aku mundur dan aku duduk di depan kelas gitu, aku duduk terus disamperin sama anak-anak PMI, terus suruh masuk ke dalam gitu kan. Yaudah akhirnya selama itu aku tuh kayak cuma pas upacara, di pertengahan upacara itu aku cuma duduk terus dikasih air minum gitu kan, udah aku duduk aja sambil ngeliatin banyak banget tuh yang pada pingsan lah, yang pada duduk juga di situ gitu kan. Itu hari pertama aku masuk, langsung lanjut masuk ke ruang kelas, dijadiin satu semuanya, drek. Itu masih di satu gitu kan, kayak mos gitu kan, sama kakak kelas, sama anak-anak OSIS gitu kan. Ditanyain lah mau masuk jurusan apa, terus mau masuk jurusan apa, terus mau jadi OSIS atau enggak, siapa yang mau daftar, mau ikutan ekstrakurikuler kayak PMI, OSIS dan lain-lain kayak gitu kan. Akhirnya aku nggak ikutan sih. Aku nggak ikutan sama sekali, karena yang aku pikirkan adalah kalau misalnya aku ikutan OSIS, otomatis aku akan menjadi orang yang sibuk, ya kan. Walaupun di OSIS itu misalnya aku bukan anggota inti, otomatis kan pasti nanti ada rapat, ada ini, ada itu, ada bla 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 pasti, dan aku akan menjadi orang yang sibuk, sedangkan aku kerja gitu loh. Aku nggak bisa, aku berangkat tepat waktu, pulang pun harus tepat waktu, nggak bisa mulur-mulur gitu. Dan akhirnya ya udah, OSIS selesai. Aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama anak-anak situ, kenalan gitu kan. Ada waktu itu sama si Welly, sama maaf guys. Aku kenalan sama Welly waktu itu, yang aku ingat cuma dia doang, Welly. Tapi akhirnya beda kelas pas udah masuk. Udah. Nah, hari berikutnya kemudian ada yang namanya tes kejuruan. Nah, waktu tes kejuruan itu kan suruh isi banyak soal gitu kan, terus pilih mau masuk ke jurusan apa gitu kan. Dan aku nggak tahu, aku tuh orang yang buta informasi gitu loh. Masuk ke situ pun aku tuh nggak tahu itu sekolah apa, kayak cuma tahu dari si Yani aja nih ngasih informasi kalau di sana tuh ada SMK, ada SMA, ada yang masuk siang gitu. Aku cuma mikirnya yaudahlah aku ambil yang siang gitu kan. Masuknya lah ke SMK, dan di sana itu ada 3 jurusan, yaitu jurusan akuntansi, perkantoran, dan juga pemasaran. Akhirnya aku mikir, karena aku tuh dulunya tuh kebayang bahwa aku tuh pengennya tuh kerja di kantor, pakai kemeja rapi, pakai dasi gitu kan di kantor. Jadi akhirnya aku daftar masuk ke jurusan perkantoran. Tapi di situ ada 2 kolom, ada perkantoran, ada yang diisi untuk yang jurusan yang kamu pengen, dan ada cadangan. Jadi kalau misalnya nggak masuk ke jurusan perkantoran, kamu bisa masuk ke jurusan lain kayak gitu. Di kolom 1 yang aku pengen, aku masuk ke perkantoran. Di kolom kedua aku masuk ke akuntansi. Kemudian soal-soalnya ya begitulah ya, ada soal cerita, ada soal ini, matematika, persen gitu-gitu, dan persen-persenan, dan aku udah lupa semuanya. Dan nggak lupa semuanya sih, untuk hitung-hitungan ya bisa lah ngitung gitu kan, persenan juga ya bisa lah, walaupun ya sedikit lupa. Dan kemudian di situ aku kenalan sama temen aku, namanya Restu. Halo Restu. Dan dia menjadi teman baik banget aku di sana, thank you so much. Pokoknya dia baik banget lah. Kemudian aku duduk di bangku nomor 2, Restu di bangku nomor 1 di depan aku. Terus dia nanya-nanya ke aku, banyak nanya gitu lah, karena aku itu orangnya tipe orang yang kalau misalnya sama orang baru itu aku akan diam 1000 bahasa. Mungkin akan terlihat lebih sombong atau gimana, karena aku tuh nggak tahu gimana caranya memulai sebuah percakapan atau pertanyaan gitulah intinya. Jadi ditanya-tanya tuh sama si Restu, namanya siapa, akhirnya kenalan, aku Restu. Oh ya, aku Hasim gitu kan. Kamu dari mana gitu kan. Akhirnya mulai kenalan akhirnya. Dan udahlah selesai, itu udah selesai. Terus besoknya berangkat, dan ada
pengumuman gitu kan, ditulis ditempelin di kaca-kaca gitu, ada yang di mading, ada yang di kaca karena banyak banget. Dan mencari nama tuh, cari nama satu-satu, namanya masuknya kemana gitu kan. Akhirnya aku masuk, nama aku ketemu masuk di AK2 atau akuntansi 2. Jadi di sana aku masuk. Pas aku masuk di sana udah banyak banget anak-anaknya, gila, udah pada ngobrol, asik ngobrol mereka gitu kan. Dan di sana aku lihat Restu. Dia duduk di bangku bangku aku lupa deh. Kalau nggak bangku nomor 2, bangku nomor 1. Kayak bangku nomor 2 deh. Dia duduk sendirian. Habis itu aku masuk karena aku gitu kan, malu-malu gitulah. Terus akhirnya si Restu manggil aku, lu, kata dia gitu kan, sini duduk sama gue, kata dia. Tapi enggak lah, aku bilang gitu, enggak lah, aku akhirnya duduk di belakangnya dia. Padahal dia itu duduk sendirian, dan gua lagi. Dan aku pun di belakang dia tuh kayak aku tuh juga duduk sendirian dan dia juga sendirian gitu loh. Dan akhirnya entah pas, aku lupa, entah pas pertengahan pelajaran atau pas keesokan harinya gitu, akhirnya si Restu ini bilang ke aku, Sim, udah sini sih, duduk sama aku aja, duduk sama gue aja gitu kan. Ya Jakarta kan ngomongnya gue elu. Udah duduk sama gue aja daripada lu di situ sendirian gitu kan. Terus gue mikir ya juga sih, ya udah deh. Akhirnya aku duduk sama dia berdua. Dan akhirnya kita saling ngobrol, saling kenal, dan ternyata dia juga orang tuanya itu asli Cilacap, guys. Kebetulan banget gak sih? Akhirnya akhirnya kita nyambung lah cerita. Oh ternyata dia itu orang tuanya itu orang Kroya, jadi dekat dari tempat aku sekarang tinggal gitu. Dan akhirnya obrolan kita makin lancar, makin klop gitu kan. Dan sering kita ngobrol ya, curhat gitu kan. Aku ngobrol kerjaan dan lain-lain gitu. Oke, dan akhirnya itu berjalan seperti biasanya. Dan aku waktu masuk ke kelas pertama itu, aku tuh kayak nervous, bingung, grogi, semuanya itu jadi satu. Karena aku udah lama gak sekolah gitu loh, 2 tahun berhenti terus tiba-tiba sekolah. Mungkin buat kalian nanti yang sekolah sekarang sekolah di pandemi corona ini kan, selama 2 tahun ini gak sekolah terus tiba-tiba berangkat sekolah, mungkin akan merasakan hal yang sama kayak aku. Tapi gak juga sih, karena kalian masih di satu daerah kan, masih kenal sama yang lain. Oke, dan akhirnya aku tuh kayak mikir, aku kayak merasa bodoh gitu loh. Waktu di situ aku tuh kayak merasa bodoh, kayak ya ampun, di kampung, sekolah di kampung, yang aku mikir itu kayak pasti di Jakarta mungkin akan kayak lebih lengkap, atau mungkin lebih, ya pokoknya lebih dari di kampung gitulah. Ternyata pas udah aku jalanin, ternyata enggak, guys. Semua itu terpatahkan. Aku masih ingat banget waktu itu pas pelajaran TIK atau komputer gitulah, masih teori gitu kan. Jadi gurunya itu menanyakan tentang membahas tentang sebuah Microsoft Excel waktu itu. Jadi gurunya itu kayak nanya, kalian udah belajar Microsoft Excel belum? Udah, semuanya gitu kan. Udah. Terus udah belajar tentang apa aja? Tahu nggak rumus-rumus itu gitu kan? Tahu gitu kan. Udah pernah belajar rumus ini belum? Sudah. Dan karena saking semangatnya aku waktu itu, lagi semangatnya baru berangkat sekolah. Dan waktu itu TIK adalah pelajaran yang menurut aku adalah pelajaran yang aku suka saat itu. Dan aku tuh kayak terlalu semangat gitu loh. Ternyata pas lagi yang udah gitu, ternyata tuh yang jawab tuh kayak cuma aku doang gitu loh. Kayak yang nggak aku doang, cuman aku tapi nggak banyak gitu loh. Sampai nggak akhirnya si Restu nyolek aku gitu kan, Sim, udah diem aja, kata dia gitu. Kok diem? Iya udah diem aja. Nah, kenapa? Aku bilang gitu kan, aku udah belajar itu semua. Iya mungkin lu di kampung udah belajar itu, tapi yang di sini tuh belum, kata dia gitu. Aku langsung buat di Jakarta
SMP belum belajar komputer, mungkin udah belajar komputer tapi masih jauh di bawah aku gitu loh. Mereka belum belajar yang aku pelajarin gitu. Mungkin ini bukan aku nggak bilang di semua sekolah Jakarta seperti itu, tapi saat kejadian itu memang seperti itu gitu loh. Ya bukannya sombong atau gimana, ya memang kenyataannya seperti itu guys. Jadi di situ aku kayak langsung oke, berarti saat itu aku langsung kayak oke, berarti kita setara nih gitu kan. Kita berarti setara nih, sekolah di kampung ternyata enggak semundur, maksudnya enggak semundur seperti yang aku bayangkan gitu kan. Oke, dan akhirnya belajar dan belajar seperti biasa sih. Cuman aku memang repotnya itu adalah karena aku harus membagi tenaga aku dengan kerjaan aku yang di rumah. Karena aku mulai kerja itu jam 5 pagi, aku setengah 5 pagi itu aku udah bangun, udah mulai kerja sampai jam 12 siang aku harus mandi. Jam 12 siang aku harus mandi dan berangkat sekolah telat itu jam 1. Karena di sekolahan aku itu kalau misalnya telat itu nggak boleh masuk guys. Jadi kalau misal telat ya udah suruh pulang gitu loh. Ya harus ngemis dulu ke guru-guru gitu kan di depan. Nah terus setelah pulang sekolah jam 6 sore aku masih harus lanjut kerja lagi, kerjaan yang tertunda atau kerjaan yang hari itu belum selesai gitu lah, yang tertunda gitu, dan ya saat itu harus aku kerjakan. Jadi selesai kerja itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Belum kalau misalnya aku harus jaga warnet, gantiin jam 10 malam sampai pagi, jam 6 atau jam setengah 7 pagi. Bisa bayangin kan betapa capeknya aku saat itu. Dan kerjaan aku kalau di kelas, setiap istirahat itu aku tidur. Jadi setiap aku berangkat sekolah, oke, belajar, terus istirahat, aku cuma kayak beli rames 2000, terus setelah itu aku tidur. Jadi selama istirahat tuh aku tidur. Kalau misalnya pelajaran kosong aku tidur. Kayak gitu udah, kerjaan aku di sekolah tuh kayak gitu loh. Karena udah capek. Kalau misalnya aku sekolah terus istirahat terus aku terus keluar sama teman-teman itu kayak capek gitu di badan aku. Tapi kayak gitu tuh sebenarnya ada nyeselnya juga sih di aku, kenapa aku nggak memanfaatkan sekolah itu dengan sebaik mungkin, dengan mungkin lebih bergaul, lebih kenal sama teman-teman gitu kan. Itu nggak aku lakuin ya karena alasan itu. Dan bagaimana aku kalau misalnya ada rapat wali murid atau apa gitu kan, untungnya aku punya wali kelas yang baik banget, namanya Pak Arif Rahman Saputra. Halo Pak Arif Rahman Saputra, kalau nonton ini terima kasih banget. Mungkin aku nggak sempat ngucapin terima kasih saat aku lulus karena bantuan yang sudah Bapak berikan ke aku, semangat, supportnya, gitulah. Dah, thank you so much Pak Arif Rahman Saputra, guru penjaskes di IP saat itu. Oke, dan jadi Pak Arif ini dia itu mengajukan diri sebagai wali murid aku, karena aku di sana nggak punya wali murid guys. Orang tua aku di kampung semua, aku di sana tuh bener-bener sendirian. Jadi ya udah oke. Kelas 1 lancar, semuanya itu lancar gitu kan, nggak ada kendala. Karena ya wali kelas aku Pak Arif ini sebagai wali murid aku gitu kan. Jadi semuanya itu lancar. Jadi setiap kalau misalnya lagi pembagian rapot gitu kan, aku bantuin Pak Arif ini, suruh ngedata anak-anak, suruh absen, suruh nunggu. Pak Arif bilang, nanti ya, suara motornya ngeselin banget deh. Terus nanti ya kamu ambilnya terakhiran aja, sekalian bantuin bapak dulu ya. Terus aku bantuin dulu deh, kalau ini absen dulu, nanti pulangnya aku paling terakhir nih, bantuin Pak Arif gitu. Dan akhirnya sampai naik kelas 2 dan restu out dari sekolah karena ada masalah yang saat itu aku nggak tahu masalahnya apa, tapi akhirnya aku tahu juga sih karena dia akhirnya cerita baru-baru ini. Akhirnya dia pindah ke kampung dan aku nggak punya temen guys, karena temen aku tuh di situ kayak cuma restu doang gitu loh. Karena aku di
satu kelas itu pun aku nggak apa ya, nggak terlalu bersosialisasi. Aku tuh dari dulu kayak gitu, kayak di sekolahan tuh kayak punya teman ya paling cuma beberapa doang yang deket gitu. Pas waktu kelas 1, kelas 2 akhirnya Rastu udah nggak ada, akhirnya aku ya udahlah kayak gitu. Terus pas kelas 3 kenaikan kelas 3 itu mulai ada pergoncangan dari aku, karena waktu itu tahun 2013, sekitar 2013 aku sakit guys, aku sakit kelenjar getah bening. Ini dia, di leher ini masih banyak bekas-bekasnya. Mungkin banyak banget yang baru ketemu sama aku itu banyak banget pasti nanya, itu leher kenapa, itu leher kenapa. Jawabannya ini, aku kena kelenjar getah bening yang waktu itu benar-benar bikin aku stres, bikin aku kayak yang putus asa gitu loh. Ini sakit apa gitu kan, waktu itu kan benjol-benjol gitu kan. Akhirnya tapi begitu banyak support dari keluarga, support dari teman-teman juga, thank you so much semuanya. Akhirnya aku bisa ya udah gitu loh. Dan di tahun 2013 saat kenaikan kelas 3 itu aku sempat mau putus sekolah karena aku udah gak kuat. Waktu itu aku kayak ngerasa udah lelah banget dengan sekolah, udah lelah banget dengan kerjaan yang kalau misalnya dijabarkan itu kan panjang banget dan diceritain itu kan panjang banget, karena itu gak ada berhentinya guys. Secara logika apa ya, istirahatnya itu kayak cuma sedikit banget gitu loh. Aku di rumah harus kerja 4:30, udah bangun kerja jam 12, aku langsung mandi berangkat sekolah, pulang sore jam 6 aku masih kerja lagi, nyuci piring segala macam, selesai sekitar jam 10 malam. Dan aku harus belajar lagi, baca-baca buku lah sedikit, baru aku bisa tidur mungkin sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Dan itu berlanjut setiap hari selama 2 tahun. Dan itu buat aku menguras energi banget dan aku capek banget. Jadi aku terus akhirnya pengen berhenti gitu loh, dan terus kebetulan waktu itu juga kan aku lagi sakit, terus aku cerita ke keluarga super panik, khawatir ya, namanya juga keluarga, apalagi ibu dan bapak, karena anaknya di sana sendirian sebatang kara, takut siapa yang mau ngurus, siapa ada yang ngurus atau enggak gitu kan. Jadinya akhirnya aku suruh pulang tuh waktu itu. Tapi bos aku menahan, dari keluarga aku suruh pulang, dari bos aku menahan. Udahlah, di sini berobat di sini aja dan lanjutin sekolah karena tinggal 1 tahun lagi gitu kan. Terus dari keluarga aku udahlah, lanjutin sekolah di rumah aja, di kampung aja gitu kan. Ya udah, akhirnya tuh akhirnya pas kelas 2 naik kelas 3, terus akhirnya aku mau bikin surat, kayak surat pengunduran diri atau surat keluar lah gitu. Tapi akhirnya dari sekolah itu nggak mengizinkan, dengan suatu hal yang nggak ngerti lah pokoknya, dengan alasan-alasan yang begitu banyak gitulah alasannya. Dan akhirnya aku nggak boleh keluar saat itu. Akhirnya udah deh, aku lanjut sekolah di Jakarta. Dan waktu kelas 3 itu aku sempet sebel banget sama wali kelas aku waktu kelas 3. Hai bapak, mungkin kamu akan bisa lebih bijak saat itu mengambil keputusan, karena aku tuh kayak yang gregetan banget gitu loh. Waktu itu ceritanya gini, waktu itu kan pengambilan rapot kan, nah karena waktu itu di Jakarta itu mengambil rapot itu harus ada wali muridnya, karena mungkin akan ada
beberapa yang akan disampaikan dan lain-lain kayak gitu kan. Terus akhirnya karena aku nggak ada wali murid sama sekali saat itu, dan si wali kelas aku ini, si bapak ini itu tuh tetap ngotot kepengen ketemu orang tua aku, sedangkan orang tua aku itu udah di kampung gitu loh. Nggak mungkin dong bapak aku saat itu umurnya udah sekitar 70 tahun harus berangkat ke Jakarta cuma buat ngambil rapot doang. Nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin banget. Sedangkan rapot itu aku butuh banget rapot itu. Mungkin kalau misalnya aku di sana sendirian, mungkin nggak kerja atau ini, aku nggak terlalu memikirkan. Tapi aku butuh rapot itu, aku butuh banget rapot itu karena aku mau nunjukin rapot itu, hasil belajar aku ke bos aku. Kayak gitu loh guys, alasannya kenapa aku ngotot banget pengen ambil rapot. Sebenarnya kalau nggak diambil pun nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Tapi aku harus ngambil untuk nunjukin ini hasil sekolah aku gitu loh ke bosku gitu. Aku sampai di kelas, aku udah minta mohon ke bapak, please pak, tolong dong, aku di sini sendirian pak, aku bilang gitu kan, aku sendirian, aku nggak ada orang tua gitu kan, orang tua aku di kampung semua, masa ya orang tua aku ke sini kayak cuma buat ngambil rapot doang gitu kan. Dan alasannya si bapak ini, dia itu bilang katanya ya nggak bisa, saya di sini nggak pernah ketemu sama wali murid kamu gitu kan, saya nggak pernah ketemu orang tua kamu, jadi orang tua kamu harus ngambil rapotnya ke sini ke bapak, ambil sendiri ke saya, bukan kamu. Aduh gila, sumpah buat guru yang kayak gitu, please lah bijak, lihat situasi dan kondisi muridnya. Ya emang butuh, kan bisa telepon kek apa kek, nggak sekolot itu gitu loh. Dan waktu itu aku kayak gregetan banget gitu. Terus kemudian aku inget sama Pak Arif. Aku inget ke Pak Arif, oh iya Pak Arif, mungkin dia bisa bantu aku. Akhirnya aku cari tuh Pak Arif, aku lari-lari dari lantai 3 ke bawah, aku pokoknya cari dia, terus akhirnya ketemu lah sama Pak Arif. Dan aku bilang ke Pak Arif, aku minta tolong Pak gitu kan, aku mau ngambil rapot tapi nggak diizinin sama si bapak itu gitu kan, tolong apa bantu aku buat ngambil rapot karena aku butuh rapot itu buat laporan gitu kan. Oh ya udah sih, ya udah tenang aja gitu kan, terbantu gitu kan, aku yang ambilin gitu kan. Akhirnya yaudah aku ikut ke dia ke kantor, ketemu sama bapak itu. Tetap bapak itu kekeh loh, Pak Arif yang ngambil dia tetap kekeh. Pak Arif sampai udahlah Pak, kasihan anak, sampai segitunya gitu loh, sampai yang kasihan ini gitu kan, anak saya kasihan kayak gitu, nggak ada orang tuanya, dia di sini sendirian kerja, sampai dijelasin segitunya. Dan dia tetap kekeh, enggak, saya pengen ketemu sama orang tuanya. Sampai aku saking keselnya di situ, sampai aku bilang, Pak, ya masa iya sih bapak saya tuh udah tua Pak, udah umurnya udah sekian tahun, masa iya harus datang ke sini cuma ngambil apa doang terus pulang gitu kan. Bapak mau beliin tiket kereta buat papa saya, aku bilang gitu. Sampai kayak aku tuh kayak kesel, gregetan banget gitu loh. Padahal di kelas 2 sama wali murid kelas 2 tuh nggak ada masalah, ngambil aja, dia toleran dengan keadaan aku saat itu gitu loh. Pak Arif pun sama, toleran dengan keadaan aku saat itu. Tapi bapak ini yang satu gila, itu sumpah bener-bener kayak yang sebel banget semua waktu itu. Aduh Jan guys, maaf ya kalau misalnya tiba-tiba berisik. Dan akhirnya dibantu sama bapak Arif ini, Arif Rahman Syaputra, yang super baik banget sama aku. Thank you so much, dia bantu aku buat ngambilin rapot aku ini gitu. Akhirnya dapat deh rapotnya, thank you Bapak Arif.
Oke, dan akhirnya pas kelas 3 adalah waktunya PKL gitu kan, PKL dan lain. Dan waktu itu pernah sempat pusing PKL karena aku nggak dapat izin dari bos aku untuk melakukan praktek kerja lapang. Ya, karena posisi aku itu di situ kan memang bekerja kan. Aku juga sempat nanyain hal itu gitu loh. Aku udah sempat bilang karena kalau misalnya ada sesuatu apapun kan aku selalu izin kan. Ya mungkin ini karena aku yang ngomongnya kurang jelas atau gimana, intinya saat awal pertama kali itu aku selalu izin mau nyari tempat PKL. Aku udah jelasin nanti kalau misalnya aku udah PKL-an, mungkin aku nanti bakal jarang di rumah karena aku harus kerja di sana gitu kan. Aku harus kerja di sana, mungkin nanti pulang pagi, berangkat pagi pulang sore gitu kan. Nanti aku kerja di rumah paling sore aja, gimana katanya dia. Ya udah nggak apa-apa, awalnya kayak gitu kan. Tapi pas udah selesai di hari hanya, kita udah dapet, kita udah ini udah itu, terus tiba-tiba nggak boleh. Aku pusing. Sedangkan PKL itu seperti yang kalian tahu adalah salah satu syarat untuk bisa lulus. Kalau misalnya aku nggak PKL-an, aku kemana? Aku bingung banget saat itu karena ya gitu kan, aku harus PKL-an dan nggak dapat izin. Akhirnya aku PKL-an di warnet tempat usaha bos aku. Dan itu pun sempet kayak yang sama salah satu guru yang ngurusin anak-anak. Waktu itu ada sempet ini sama yang guru yang harus PKL-an itu, karena aku yang harusnya PKL-an di tempat lain tiba-tiba pindah ke warnet ini gitu kan. Dan sempat ngomong sama bos aku, udah telepon, udah ini udah itu, dan tiba-tiba dia marah. Aku nggak tahu dia marahnya kenapa gitu kan. Aku udah konfirmasi via WA, via ya gitulah via WA, dan bos aku juga udah telepon. Aku pikir ya udah gitu loh, udah selesai. Terus tiba-tiba waktu itu jadi dia sama dia tuh kayak nggak ngizinin gitu loh awalnya. Terus akhirnya ngobrol sama bos aku dan akhirnya dia ngizinin. Dan bos aku tuh marah ke aku karena katanya aku nggak sopan, katanya gitulah, intinya aku nggak sopan, nggak seharusnya aku seperti itu. Ya memang mohon maaf banget. Dan aku juga sempat minta maaf ke ibu gurunya ini karena sebelumnya itu aku udah udah ngobrol gitulah ke dia gimana ya baiknya aku gini-gini gitu kan. Udah, terus akhirnya dia tuh kayak nyuekin aku gitu loh. Aku datang tuh dia langsung pergi, aku ngomong dicuekin, segitunya marahnya gitu kan. Aku minta maaf kan sama dia. Terus gimana bu, aku bilang gitu kan. Jawabannya cuma ya udah mau gimana lagi, kata dia kayak gitu. Ya Allah, aku merasa bersalah banget saat itu. Mohon maaf banget yang sebesar-besarnya karena kebodohan aku itu gitu kan. Berpikirnya waktu itu kayak ya udah selesai gitu. Dan akhirnya ya udahlah, pokoknya intinya di situ aku bersalah banget. Kayak jadi tuh kayak nggak ada permisi atau apa gitulah ya menurut ibu guru aku itu. Namanya ibu siapa ya, aku lupa deh. Ibu Rosma, Ibu Ros maybe, aku lupa, sungguh bener lupa, mohon maaf. Gitu. Dan akhirnya ya udah aku PKL-an akhirnya di warnet selama sekitar, kan waktu itu PKL-an berapa sih, 3 bulan ya. Jadi 2 bulan di warnet kalau nggak salah. Tuh 1 bulannya itu aku PKL-an di ini jadi di sekolah itu ada yang namanya IP Mart, ya kayak semacam Alfamart gitulah. Nah aku jadi kasir di situ gitu. Jadinya aku PKL-an di situ selama kurang lebih 1 bulan kalau nggak salah deh gitulah. Terus akhirnya di situ aku juga ikut kegiatan-kegiatan, ikut lomba karaoke waktu itu. Lomba karaoke ada videonya pas aku lomba karaoke, boleh kalian tonton aja di
di video-videonya, atau aku taruh di pojok sini. Kan nanti aku coba taruh pojok sini ya. Ada ikutan lomba karaoke terus gitu. Dan waktu kelas 3 kelas 3 itu kan udah mulai kayak banyak yang off. Terus waktu itu kenapa ya tiba-tiba kayak guru terus nggak ada gitu kan. Itu tuh seru banget. Teman-teman aku tuh pada ngajakin, ayo Sim, bolos yuk, bolos gitu. Karena aku tuh anak yang kalau sekolah itu lempeng banget. Ayo Sim, bolos gitu kan. Bolos, enggak, aku selalu nggak mau. Terus tapi anak-anak tuh kayak bilang, ya Sim, lu kan dari kampung nih, sekolah di Jakarta, masa iya nggak punya cerita gitu kan. Seenggaknya punyalah satu cerita, lu bolos kayak nakal apa gitu kan, nanti lu bisa buat cerita di anak-anak lu gitu kan. Oke, sekarang aku punya cerita buat kalian semua di konten YouTube aku. Oke, dan akhirnya saat itu karena aku gini takutnya, karena aku itu orangnya adalah kalau misalnya aku udah misalnya udah sekali coba, terus aku tuh kayak gampang banget ketagihan gitu loh, gengs. Jadi aku tuh takut ketagihan sama bolos ini. Kalau ketagihan bolos bahaya kan? Dan itu akhirnya terjadi. Dimana ketika pelajaran kosong yang biasanya aku tidur, karena udah pernah bolos waktu itu ke Grogol, inget banget kita berenang rame-rame, dan foto-fotonya ada, masih ada sampai sekarang, aku simpen di Facebook aku, bisa diikutin aja. Dan kita akhirnya renang-renang di situ sama teman-teman aku. Ada siapa ya waktu itu? Ada Lutfi, ada Mahlil, ada Egi, ada Aan, ada Rido, terus Noval, terus ada cewek Novi. Yang cewek kayaknya waktu itu yang ikut cuma Novi doang deh. Raka, siapa lagi ya? Oh, Muhammad Arifin, si Ipin ikut juga waktu itu. Kayak itu deh, kayak itu udah semua aku sebutin. Dan seru banget. Dan akhirnya ya aku ketagihan, guys. Jadi setiap kalau misalnya pelajaran kosong, aku yang ngajak ke anak-anak, yuk keluar yuk, kemana kek? Yuk keluar yuk, kemana kek? Gitu-gitu. Jadi itu Badung banget. Itu kelas 3 SMK. Itu Badungnya aku cuma sebatas itu. Dan akhirnya waktu sekolah dulu itu kalau di IP itu sering banget ada, di Jakarta itu kan sering tawuran kan. Jadi kalau misalnya udah jam 6, setengah 6 itu bisa tuh ada dari sekolah lain, entah dari sekolah mana itu, kayak nunggu di pasar kan, dekat pasar tuh. Nunggu di pasar tuh gimana sih, kurang paham. Jadi itu ditutup gerbangnya. Gerbangnya ditutup sampai keadaan aman. Nah, kalau keadaan udah aman, baru deh kita boleh pulang. Kadang tuh sampai kayak maghrib, sampai habis maghrib tuh baru dibuka. Sampai habis maghrib tuh kayak gerbangnya tuh baru dibuka gitu kan. Seru sih, kayak yang kalau pulang itu, apalagi kalau misalnya pakai baju ini kan identitas sekolah kan, otomatis. Jadi itu kayak yang orang-orang dari anak-anak dari sekolah lain itu kayak yang apa namanya, tahu gitu, oh ini anak IP ini gitu kan. Karena aku pernah waktu itu pulang sekolah, naik bus, aku sendirian, aku dipalak gitu loh sama anak-anak, entah anak budut, kayaknya sih anak budut deh, aku lupa waktu itu. Tapi aku pakai OSIS waktu itu. Cuman kalau OSIS itu kan juga pakai dasi, yang di dasinya itu kan ada identitas sekolahnya juga kan, ada IP-nya juga. Padahal aku waktu itu pakai jaket, selalu pakai jaket, cuman kelihatan itunya. Terus katanya, anak kemana lu? Gitu-gitu kan, anak kemana lu? Oh anak IP nih, anak IP. Gitu-gitu sama teman-teman itu rame banget. Aku tuh cuma sendirian, duduk di paling belakang gitu. Anak IP nih, anak IP gitu kan. Jadi sini bagi duitnya, minta duit gitu kan, minta duitnya gitu. Nah menurut gue nggak ada. Sebenarnya ada uang, ada duit, tapi aku bilang nggak ada, ini cuma 1.000 doang, aku bilang gitu kan, cuma 1.000, ini buat bayar bus gitu kan.
udah nggak ada lagi gitu kan. Gue sampai ditoyol-toyol, ya Allah, gue kalau misalnya aku inget itu tuh kayak ya ampun, aku tuh goblok banget ya saat itu. Kayak aku ditoyol-toyol di situ, di bus, diceng-cengin sama anak-anakku, anak IP lo gitu-gitu, bla bla gitu lah. Gila sih itu pertama. Kedua, preman di Jakarta super banyak. Jangankan preman, orang ngamen aja itu tuh preman banyak banget guys. Jadi untuk kita yang anak-anak sekolah itu kadang kayak yang ya gitulah, kadang tuh ada yang ngamen tapi maksa gitu loh. Kayak yang datang terus, ibu-ibu, bapak-bapak, saya baru keluar dari penjara gitu-gitu kan. Terus apalah arti 1.000-2.000 buat Anda tidak akan membuat Anda miskin gitu kan, untuk membantu kami yang kelaparan itu gitulah. Cara ngamennya mereka itu seperti itu. Jadi yang buat aku menakutkan. Buat aku tuh menakutkan untuk sebuah ngamen yang seperti itu gitu loh. Jadi kayak selalu tuh kayak malak tapi dengan versi yang kayak lebih halus. Biasanya kalau misalnya kayak gitu tuh aku suka pura-pura tidur. Aku suka pura-pura tidur, atau pokoknya intinya jangan ngeliatin si dianya, karena misalnya diliatin pasti dia kayak merasa kayak yang kenapa ya lo gitu kan, kenapa ya lo berani sama gue kayak gitu pasti. Jadinya otomatis ya kayak gitu, hindari kontak mata dan pura-pura tidur. Terus yang ketiga, waktu itu ada cerita juga. Jadi waktu itu aku pulang sekolah karena rame gitu kan di bus itu rame, terus aku tuh pegangan gitu kan, atas pegangan. Nih di depan aku tuh ada mas emas super garang, rambutnya gondrong sambil ngerokok, dan aku aduh males banget deh gitu kan, nggak bisa apa lihat ini tuh tempat umum, orang itu banyak, nggak bisa apa menghargain orang gitu kan, menghargain orang. Kalau emang kamu mau ngerokok ya oke, nggak apa-apa, tapi ya jangan di bus juga dalam posisi rame kayak gitu, dempet-dempetan guys, dan dia ngerokok dengan pedenya. Please buat kamu jangan kayak gitulah, buat kamu yang nonton ini pokoknya jangan seperti itulah. Hargain kita orang-orang kayak aku misalnya, contohnya yang nggak ngerokok, atau orang-orang di sekitar kamu, mungkin itu mereka terganggu dengan tingkahmu itu gitu loh. Ya mungkin kamu berpikir ini kan tempat umum gitu kan, ya seenggaknya toleransi lah sama kita atau sama orang-orang di sekitar kamu gitu. Nah pas itu kan lagi ini kan busnya waktu itu lumayan kenceng, terus tiba-tiba kayak ngerem mendadak gitu loh. Kalau ngerem mendadak itu kan otomatis kan kita kayak ke depan gitu kan, kayak ke depan gitu. Tangan aku ini, siku ini kan karena pegangan atas gini, kena kepalanya si emas-emas itu tadi, jedak. Otomatis terus langsung ngeliatin ke aku, langsung kayak kenapa lo? Langsung kayak gitu, berani lo sama gue, kata dia gitu. Lo mau gue sumbut rokok, kata dia. Aku langsung bilang, sorry mas, maaf mas, nggak sengaja, ini bisnya tadi ngerem mendadak gitu kan, nggak sengaja mas. Berani lo sama gue, selalu bilang kayak gitu, kayak mau gue sundut rokok gitu. Apa sih, kayak ya nggak sengaja, itu kan dari busnya yang ngerem mendadak, otomatis badan aku tuh ikut gitu loh. Ya inilah guys, toleransi berlapang dada ya, buat kalian semua, toleransi dan berlapang dada. Hargailah kita nggak tahu gitu loh, kita yang kayak gitu ya gimana, orang tiba-tiba gitu kok gitu kan. Ya udah, aku udah minta maaf, tapi tetap gitu ngotot, mau gue sundut loh, mau gue sundut pakai rokok gitu. Terus akhirnya ya udah aku minggir ya udah, oke itu. Terus ada lagi cerita, waktu itu aku pulang sekolah ketemu sama bapak-bapak. Pertama bapak-bapak itu nanya alamat ke aku di Pasar Baru, daerah Pasar Baru. Nanya alamat di daerah Pasar Baru di belakang metro waktu itu kalau nggak salah deh. Aku pulang lewat belakang metro karena
lewat situ itu yang sepi, nggak terlalu rame, maksudnya ya enak aja gitu, nggak rame. Kalau di pasar baru itu kan rame banget kan. Nah lewat situ terus aku ditanya, ada yang nanya ke aku, dek gitu kan, tahu alamat ini nggak gitu kan. Terus aku bilang ya oh alamat itu di sana pak, aku gitu kan. Udah gitu udah, terus aku jalan lagi, terus dia ini aku bawa aku, terus di ini lagi, terus ya kenapa dek, nggak apa-apa. Terus dia ngajak ngobrol lah, aku lupa dia nggak tahu ngajak ngobrol apaan. Terus hingga diajak jalan-jalan, aku tuh diajak jalan-jalan sama dia di pasar baru, masuk ke di mana ya aku lupa, di itu pasar baru Plaza apa ya yang baru, lupa aku, kayaknya pasar baru Plaza atau apa gitu kan. Pokoknya intinya aku tuh diajak muter-muter sama dia, terus hingga akhirnya aku balik lagi ke metro. Aku suruh nungguin bapak itu, katanya mau apa ya, dia bawa HP aku, lupa deh pokoknya dia bawa HP aku. Dia bilang ke atas dulu, kata dia gitu kan, kamu nungguin di sini aja di depan lift. Ya udah aku nunggu di situ, duduk lama banget, aku duduk nunggu sampai tengok gitu kan. Terus akhirnya aku ditegur sama satpam. Mungkin satpam ini merasa aneh mungkin ya sama aku, sama satpam ini. Terus ditegur aku, dek nungguin siapa gitu kan. Aku bilang dia bilang, terus aku bilang lagi nungguin bapak, aku bilang gitu. Bapak siapa gitu kan. Tadi bapak tadi. Emang bapak emang kamu kenal gitu kan. Emang ngapain? Ya bapaknya tadi ke sana. Lah, dia bawa apa tadi? Iya, HP aku dibawa, aku bilang gitu kan. HP aku dibawa. Terus apa lagi yang dibawa? Cuma HP aja. Oh, enggak bawa duit enggak? Enggak, gitu kan. Emang waktu itu dia minta duit, tapi sama aku enggak aku kasih. Kebetulan banget sih. Dia minta duit, sama aku enggak aku kasih. Jadi dia cuma bawa HP aku aja. Padahal HP itu baru, guys. Aku bete banget. Itu tuh HP baru, waktu itu keluaran HP baru. Jadi dulu tuh aku kayak langganan tablet pulsa. Jadi tuh HP Imo waktu itu, HP Imo games yang baru, yang warna biru gede. Terus tombolnya itu di kanan kiri kayak N-Gage zaman dulu gitu kan, zaman jadul. Itu tuh HP baru, aku tuh baru beli HP itu dan hilang. Dibawa sama bapak itu. Terus akhirnya si satpam ini tuh bilang ke aku bahwa, ya dek kemarin juga ada kasus kayak gini juga, kata dia gitu kan, ada kasus kayak gini juga. Ya udahlah dek, ikhlasin aja, kata dia. Aduh ya Allah, sedih banget aku gitu loh waktu itu. Ya udah akhirnya udah ikhlas aja, HP-nya hilang udah gitu. Terus ada lagi waktu itu pulang sekolah juga. Aku biasanya dulu kan kalau sering banget dengerin musik pakai headset gitu kan di bus. Tuh aku duduk sendirian, terus tiba-tiba ada 2 orang naik ke bus. Yang satu itu preman banget, kayak tindikan dan lain-lain. Yang satunya tuh enggak, kayak rambutnya gondrong tapi sopan gitu loh. Ngajak ngobrol aku, nanya-nanya sekolah di mana, ini gitu kan. Udah bla 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 udah. Cuman pas aku ngeliat itu si orang satu lagi itu yang kayak preman itu, ada yang masuk, terus dia kayak tiba-tiba pura-pura jatuh tapi sambil ngebuka tas orang yang di depannya. Dia pura-pura jatuh terus sambil ngebuka tas, resleting tas orang gitu loh. Set. Aku udah panik banget di situ. Udah panik banget. Terus oke, tenang. Enggak boleh panik. Aku pura-pura tidur saat itu. HP langsung aku kantongin di kantong sebelah kanan karena dia duduk di sebelah kiri aku. Aku duduk di sebelah jendela gitu, aku taruh di sebelah kanan, terus aku pura-pura tidur. Setelah sampai di sana, sampai di lokasi tujuan aku di stasiun Juanda, waktu itu aku turun di situ. Aku turun, pas aku mau turun tiba-tiba si preman itu tadi tiba-tiba dia ngelangin aku gitu loh, langsung di
bentar dulu. Dia tuh kayak gitu. Aku nggak tahu dia ngapain. Aku pikir dia itu mau turun gitu kan, aku pikir tuh dia mau turun, tapi ternyata enggak. Ternyata temennya dia yang satu lagi itu narok koran di celana aku, terus dia ini kantong aku gitu loh. Nah untungnya tuh aku tuh kerasa ada tangan yang masuk ke kantong aku, dan langsung aku apaan aku gitu-gituin. Aku sebenarnya takut juga sih, tapi ya gimana gitu, apa gimana, mau ngambil lah gitu kan aku kan, karena otomatis kalau orang ada kecocokannya gitu pasti langsung digebukin kan di situ. Makanya dia langsung enggak gitu kan. Mana aku korannya, karena aku cek handphone aku ternyata masih ada di dalam, dan oke aku langsung turun. Aku langsung ya Allah, alhamdulillah handphone aku nggak hilang, itu yang kedua kalinya. Terus ada lagi cerita waktu itu aku turun dari bus pas berangkat sekolah. Waktu itu aku udah kesiangan banget berangkat, jadi gugup. Pas aku turun dari bus, aku gimana ya, aku tuh turun dari bus, tiba-tiba itu ada motor nyalip tapi dari sebelah kiri gitu loh. Jadi ini kan bus udah berhenti, aku turun kan dari kiri. Nah ini ada motor tiba-tiba nyalip tapi dari sebelah kiri, dan kenceng banget ngebut gitu loh. Akhirnya aku ketabrak sininya, aku mental, HP aku di kantong sini hilang. Itu hilang, padahal itu HP baru aku beli, baru banget, kayak baru 3 harian beli gitu loh. HP-nya tuh kecil gitu, kayak HP Nokia tapi HP Chinese, tapi kayak Nokia. Akhirnya hilang. Ya udah, besokannya tangan aku digendong sini. Itu cerita itu. Terus cerita apa lagi ya, ceritanya banyak banget sih. Itulah. Tapi selama di sekolah aku kegiatannya kayak gitu, belajar tidur. Kelas 3 mulai bolos sama anak-anak, teman-teman dan yang lain, dan seperti itu. Dan kayaknya ini durasinya udah panjang banget. Kalau misalnya kalian suka sama cerita-cerita aku, atau mungkin aku pengen cerita sekolah aku pas SD, SMP, karena banyak cerita sih aku itu, atau mau nanya-nanya di bawah, langsung aja nanya aja. Terus mungkin nanti ada yang mau nanya kerjaan aku apa sih sebagai pembantu rumah tangga, ngapain aja, kok bisa aku jadi pembantu rumah tangga, atau gimana. Apapun bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah, pasti aku baca dan aku balas. Dan kalau misalnya mau dengar cerita aku yang itu, akan aku ceritain. Buat kamu jangan lupa dukung dan support channel aku dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share ke sosial media yang kamu punya, karena itu sangat membantu banget buat aku untuk berkembang. Jadi thank you so much yang udah nonton sampai akhir, dan terima kasih lah semuanya. Video kali ini sampai sini aja. See you next time. Bye. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir